Gue kan kadang nggak enak ya sama Ayah Ojak. Tapi lu kenal gak sama Ayah Ojak? Menurut lu kenapa sih orang si asisten kayak seorang Raffi Ahmad kayak segala macam itu ngambil penonton bayarannya lu buat jadi asisten dia? Yang wartawan emosi, yang penonton gue emosi, manggil temen-temennya, wartawan manggil temen-temennya. Udah kayak tawuran anak SMA, Bo. Di mana TV mana? Dibawa ke kantor. Ya, polisi. Seorang figuran buat dapat peran itu harus bayar, ada juga yang harus tidur sama produser, ada yang ditidurin sutradara. Gue semalam sempat lihat. Gimana? Hai Riza, di podcast Belakang Layar kali ini gue kedatangan salah satu temen gue. Dia adalah seorang profesional di belakang layar. Dulu udah pernah sih di podcast gue, waktu itu lebih bahas tentang job desk dia sebagai koordinator penonton bayaran. Dan tapi dia juga punya profesi sebagai koordinator figuran, dimana ini adalah profesi yang sangat-sangat menjanjikan. Nia Agency. Hai. Nih, thank you loh udah mampir lagi di podcast gue. Ini udah kedua kalinya ya. Kedua kali. Kemarin saya naik tuh, banyak yang pada undang lagi, ayo ngobrolin tentang sisi lain dunia figuran katanya. Viral ya. Pada kepo kali soal penonton. Bener. Nih, pokoknya flashback sedikit mungkin ya. Lu udah berapa lama sih di dunia agency, di dunia koordinator penonton, di dunia figuran? 2003, sekarang berapa? 2022, 19 tahun. Gila, 19 tahun. Lihat, mungkin kalau Brizer tahu, Nia Agency ini kompetitornya Eli Sugiyah, bukan gue apa? Enggak, gue biasa ya? Aja gue sih. Serius? Temenan sampai sekarang masih? Akrab. Kemarin sempat viral juga, soalnya katanya Nia Agency ngadain ulang tahun di hotel mewah gara-gara ngeliat Eli Sugiyah juga ulang tahun di hotel, bener gak? Enggak sih, duluan gue sebenarnya. Oh, duluan dong? Gue tanggal 15, dia 16. Beda sehari? Beda sehari. Lu ulang tahunnya beda sehari sama dia? Enggak, gue di tanggal 10, cuman gue milih tanggal 15. Oke. Ngikutin jadwal temen-temen lah. Tapi nggak karena ada janjian ada ngomong buat ulang tahun hotel? Gue juga baru tahu di situ. Oke. Gue besok ulang tahun nih, dia ngundang juga sih, cuman gue nggak bisa datang, capek kan. Oke. Banyak yang bilang gue saingan, malah biasa aja gue. Enggak, bener? Enggak, sering telepon kok, beneran. Oke. Nih sekarang flashback mungkin lebih ke kenapa lu memilih profesi sebagai seorang koordinator figuran? Katanya lu sempat jadi figuran dulunya, apa gimana? Iya. Gue itu lebih memilih melakukan semua kerjaan tuh yang emang sesuai passion gue, Ki. Oke. Ya kayak sekarang gue udah ada modal, gue bisa aja bisnis A, B, C, D. Cuman bukan fashion gue takut ntar beresiko ya. Iya. Kalau ini kan udah mata pencarian gue udah belasan tahun di sini. Gue udah ngerti lah pokoknya. Oke. Jadi agensi itu seluk beluknya seperti apa, hambatannya apa, gue udah ngerti. Mendingan gue tekunin itu aja. Oke. Tapi ini mungkin orang penasaran juga, lu gimana sih cara ngedapetin figuran-figuran mungkin yang sehari lu bisa dapat berapa banyak, harus kebutuhan production house. Gimana cara lu ngedapetin si figuran-figuran itu? Ada, karena kan nggak semua orang itu betah kerja kantoran. Terus mereka ada beberapa orang itu pengen figuran tuh nggak berharap dapat uang cash per hari, nggak beresiko juga dengan aturan. Apalagi pandemi ini kan susah ya nyari kerjaan. Betul. Ada juga mereka yang emang udah nggak mau kerja kantoran, milihnya di entertain. Banyak orang yang pengen jadi artis ternyata. Iya. Apalagi orang-orang daerah. Iya. Tertarik. Mungkin karena mereka ngeliat artis enaknya aja kali ya. Jadi dari daerah, wah pengen ini jadi figuran ini. Padahal kan capek banget loh. Capek, iya benar. Jadi Nia itu dulu temen gue, zaman gue jadi talentnya program drama, gue koordinator figurnya lu gitu kan. Gue yang tahu gue syutingnya dari pagi ketemu pagi, bayarnya gocap doang. Capek banget. Nah tapi mungkin antara red figuran itu biasanya tuh berdasarkan apa sih? Ini mungkin teman-teman gue juga pada penasaran menonton gue. Karena ada yang untuk yang sekarang ya. Iya. Kalau yang sekarang itu ada ekstras warga sama jalanan. Ekstras warga tuh yang biasa, yang jelek. Ya maksudnya yang nggak ribet lah. Ada ekstras cafe, hotel, terus ada yang ekstras biasa, ada yang dialog, ada yang peran 1 scene, 3 scene, 5 scene, itu lo harus tahu. Mereka bisa main apa enggak. Kalau sekarang sih enak ya, bisa bikin grup, terus juga mereka bisa ada video acting mereka yang harus kita ajuin ke produser. Kalau zaman dulu kan enggak, cuman dari istilahnya dari mulut gue doang. Dia biasa main di sini. Kalau sekarang kan pasti produser minta
gue minta ini dong, minta video acting mereka di judul lain. Iya. Lebih memudahkan sih kalau sekarang. Kalau yang untuk yang dialog ya, dia butuh ya, kalau itu untuk ya, yang dialog, kalau figuran sih ya tergantung dari merekanya sih. Terus rate-nya biasanya di berapa tuh nih? Lo potong Figuran berapa? kalau beda potongan gue zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu kan gue cash. Oh iya. Pembayaran juga cuma Jadi TV-nya seminggu, cash ya? 2 minggu. Iya. Kalau sekarang kan alemong ya. Iya, bisa 6 6 bulan. 9 Iya. bulan. Udah Ya kayak gue hamil motongnya ya? pasti gedean dikit gitu. Tapi mereka ngerti sih. Oke. Kan bukan gue doang agensi itu ada beberapa yang sama standar kayak gue. Apa yang gue kasih sama agensi lain ngasih ke anak-anaknya. Oke. Gitu. Kalau yang nggak dialog, yang cuma lewat-lewat doang, sekarang harganya berapa? Dulu kan zaman gua kayaknya 35.000, 50.000. 75 sekarang. Oh, udah naik. Kalau yang 75. biasa, kalau yang ekstra kantoran 125 udah naik. Udah naik, oke. Yang nggak naik itu justru penonton. Penonton masih belum naik. Tapi lu masih nggak sih nyuplai penonton? Masih cuman 20 orang, 30. Belum Karena banyak pandemi ya? sih. Tapi udah ada, udah stripping. Oke. Udah ada. Tapi mungkin ini juga penasaran gue sebenarnya. Lu kalau misalnya sekarang kan mungkin kita juga kalau TV kan bayar ke lu kan juga agak Iya, lama. Lu dapat duitnya dari mana? Secara kan pasti kan itu kan berapa ratus figuran kan lu butuh uang cash dong. Iya, nggak cuman duit gue doang, ada duit beberapa orang. Cuman emang yang gue udah kerja sama udah belasan tahun juga, gue juga nggak berani asal naruh orang untuk jadi investor gue. Tiba-tiba diacak-acak itu TV kalau pembayaran lama. Iya. Ya ada yang udah kerja sama bertahun-tahun sih sama gue. Jadi ada memang duitnya pun nggak duit lu pribadi, ada beberapa orang. Ada duit gue juga, ada lu duit juga. dia. Pernah nggak lu kelilit di misalnya lu sama bank atau sama investor lu mengalami? Gue nggak pernah minjem duit bank dari dulu. Oke. Nggak tahu, gue paling anti ya minjem Kalau duit surat bank. rumah nggak pernah? Nggak pernah. Tapi lu bisa berhasil sekarang ya, luar Iya, biasa. gue beli apapun juga gue nggak pernah KPR atau apa. Cash. Iya. Sekarang perumahan lo yang identitas resident pun cash semua. Iya, demi Allah gue nggak ada. Gue ini apa sih? Gila. Gue takut gitu loh. Gue kayak yang ngeri gitu. Hah? Gimana sih lu cara? Ini mungkin kan karena gini loh. Karena gue yakin banyak teman-teman artis, banyak teman-teman manajer artis juga yang kadang dapat uang banyak langsung beli ini beli itu sampai akhirnya ada juga gue punya temen yang nggak punya apa-apa pada penghasilannya banyak. Gimana sih lu cara ngatur keuangannya? Gue dulu suka invest zaman dulunya. Oke. Gue punya duit berapa pasti gue mendingan gak punya duit tapi gue punya investasi kayak tanah apa. Dan sekarang yang gue nikmatinnya sekarang setelah 10 tahun 15 tahun ini. Harganya kan makin naik. Iya. Gila. Tapi kan orang ngeliatnya gue enaknya aja. Iya, gue tau perjuangan lu jangan cuman lu masih di kirim datang bawa vaksin aja celana pendek, komentar penonton. Iya. Ada figuran. Hebat lu. Iya, menurut gue tuh cuman bisnis residen aja sih yang nggak beresiko. Iya. Semakin lama laku harganya semakin naik loh. Setuju sih. Karena makin gue nggak suka yang kerjaan yang beresiko gitu. Karena gue udah capek ngerintisnya dari dulu. Lu sekolahnya apa sih? SMA. Lulusan SMA tapi bisa berhasil sekarang ya? Iya, karena gue kan terjun di lapangan langsung, gue tahu. Lu punya tim berapa orang sekarang? Sekarang ada di sinetron itu gue naruh 3 sampai 4. Gue lagi megang 4 judul stripping, 3 stripping, 1 FTV. Ada di penonton juga. Gila lo, ini luar biasa. Inspirasi juga buat kita semua ya. Tapi ini juga kemarin gue ada salah satu channel YouTube gue sempat lihat tentang fenomena figuran. Dimana itu katanya seorang figuran buat dapat peran itu harus yang namanya bayar, ada juga yang harus tidur sama produser, ada yang ditidurin sutradara. Gue semalam sempat lihat. Gimana lo menanggapinya, Mas? Gue sering nemuin dan gue juga sering ya ada lah beberapa gitu. Cuman gue emang udah komitmen nyari duit pengennya yang halal-halal aja lah Ki. Kalau misalnya ada orang kayak nih minta cewek atau apa gitu kan suka ada yang pada ganjen-ganjen ya. Ya gue nggak mau aja, maksudnya gue takut aja gitu gue punya anak cewek ntar anakku dijual orang. Gue pikirannya tuh yang masih yang kayak aneh-aneh gitu loh. Tapi untung ya bersyukur sih jadi nyelamatin gue gitu. Jadi gue tuh kalau mau melakuin apapun itu gue kayak ada remnya gitu kali ya. Karena gue berjuangnya bener-bener tangis darah kali ya. Jadi gue kalau misalnya kayak temen pun gue juga gitu Ki. Sekiranya temen gue aneh, gue langsung truk gue jauhin tiba-tiba gitu. Karena gue nggak mau, maksudnya gue udah capek gitu loh nyari duitnya dari zaman dulu nggak tidur. Jadi sekarang gue emang lebih milih sih kayak pertemanan, kayak kerjaan juga gue sekiranya emang yang aneh-aneh gue enggak gitu. Itu kali ya yang bikin gue. Selama 19 tahun tapi lu nggak pernah ada. Maksudnya lu ada pernah melihat nggak anak buah lu yang seperti itu?
Gue kalau ditawarin gue menolak, tapi kalau mereka melakukannya sendiri ya gue tutup mata. Yang penting gue udah nasehatin. Oke. Yang penting dealannya nggak sama lu gitu ya? Nggak mau gue. Kalau jual beli peran ada yang nawarin, tapi gue nggak pernah mau nerima karena gue takut ya. Itu kan namanya kayak gitu kan dari mulut ke mulut, ntar dia cerita. Iya, bayar makannya segini-segini. Bisa-bisa gue di backlist gara-gara duit 1 juta 2 juta, hilang mata pencarian gue yang tiap bulan. Gitu. Tapi lu pernah nggak ngedapetin yang namanya ada orang yang namanya sekarang mungkin ada yang PH nakal kan, maksudnya yang which is anak buah lu ada yang mau dapat peran nggak, bayar deh ke gue segini. Ada, cuman gue enggak lah. Balik lagi ya, misalnya lu bayar ke casting misalnya 10 juta 15 juta, tapi kan yang di lapangan bukan orang casting. Iya, benar. Kalau dia nggak bisa acting gimana? Iya. Nggak bisa sih sebenarnya menurut gue. Ya kalau lu nya nekat berani nakal sih, ya nyali lu boleh juga sih. Kalau gue sih enggak ya. Takut gue yang kayak gitu-gitu. Nah, terus lu sekarang nyanyi agency ini juga merambah menjadi seorang manajer artis. Yang gue lihat ada lu manajerin Hana Hanifah, ada beberapa. Enggak, gue karena sering nongkrong aja sama dia. Dia bilang, "Kamu mau dong ke TV." Gue banyak kenalan TV. Ya udah deh sekalian gitu. Enggak yang fokus banget sih gue. Sekarang artis lu ada berapa yang lu pegang? Enggak, Hana Hanifah aja. Hana Hanifah. Tapi kadang kan ada yang suka kayak TV, nih mau dong yang sinetron ini. Selama gue kenal, tapi gue nggak mau terikat juga. Freelance. Sampai ngorbitin orang itu. Benar. Lu juga kan. Gue mendingan bawa alay deh daripada ngorbitin orang. Beneran. Gue nggak suka gitu. Mendingan alay deh kalau gue. Capek ngorbitin orang itu. Jiwa lu di situ, benar. Tapi kan kemarin sempat mungkin kita sedikit tentang Hana Hanifah. Hana Hanifah kan sempat kemarin yang viral tentang di podcast di Korbusa katanya minta bayaran itu kan. Iya. Sebenarnya gimana sih? Minta bayaran nggak sih? Enggak. Jadi bukan dia? Dia nggak pernah kalau collab YouTube itu minta bayaran tuh. Semua collab YouTube sama artis tuh dia nggak pernah minta bayaran. Oh, jadi berarti bukan dia sama yang udah fix? Bukan. Tapi lu tahu siapa? Enggak, gue sih coba tanya, tahu sih. Dia itu kan anak jujur ya sama gue. Bukan dia nggak pernah yang namanya collab artis itu minta bayaran. Tapi kemarin sempat gue lihat dia di YouTube-nya Nikita Mirzani sempat bilang dia sempat open BOM, bener? Enggak. Itu cuman gimmick. Iya, enggak. Dia tuh kalau udah kenal dia tuh sebenarnya dia anak baik-baik banget loh. Oke. Beneran, tapi kan kalau dia dapat pacar ya kaya, itu rezekinya dia dong, Ki. Bener nggak? Iya. Iya kan? Tapi yang penting lu bukan dibayar buat itu. Gitu, gue tuh hampir tiap hari intens wean sama dia. Gue tahu kalau dia lagi di Bogor, lagi di mana. Cuman medianya aja kadang suka membesar-besarkan gitu loh. Oke. Anaknya baik, maksudnya dia yang hormat banget sama orang tuanya, dia yang tanggung jawab ke orang tuanya, baik anaknya. Oke. Justru kalau ada berita-berita nggak bener tuh dia suka risih loh. Oke. Aduh males deh gini gitu. Tapi menjual seorang Hana Hanifah itu gimana sekarang? Strategi lo dari apa lu lebih ke TV aja atau ke iklan aja lo bikin gosip? Lebih ke endorse aja sih kalau lebih ke endorse. Karena kan kalau TV karena dia pernah punya konflik itu kan agak susah juga ya. Harus nge-brand namanya dia lagi. Iya. Endorse banyak. Pelan-pelan. Lumayan. Kalau gue sempat lihat juga di YouTube-nya Nikita Mirzani katanya dia endorse bisa berapa ratus juta gitu. Iya, lumayan. Bener. Endorse-nya banyak. Endorse dia banyak. Hampir tiap hari sih ada. Ada. Lu yang handle itu? Iya. Kalau gue bisa handle kadang dia juga. Kita tuh santai banget pokoknya. Nggak yang ini. Kalau dia ini Kak, ini ada ini, ya udah handle aja sendiri. Gue juga kan nggak ngurusin dia doang. Dia lebih mikirin tentang usaha-usaha investasi tanah dan lain-lainnya itu ya. Santai banget kalau gue sama dia itu. Dia juga anaknya baik kan? Iya. Anaknya baik banget sebenarnya. Benar-benar. Nih, tapi boleh ceritain sedikit nggak sih? Mungkin orang-orang juga pada taunya koordinator figuran, koordinator penonton adalah Po Eli Sugigi. Sampai ada gue sempet ada yang bilang lah kalau misalnya lu sama Eli Sugigi ada berantem misalnya lu ngambilin ekstrasnya Eli atau Eli penontonnya Eli atau penonton segala macam. Sebenarnya di dunia ekstras figuran itu seperti apa sih rules-nya gitu loh? Gue tuh lebih memilih nggak memikirkan hal-hal negatif kayak gitu. Gue lebih fokus siapa yang ngoling gue datang on time rame. Misalnya ada penonton Eli ke gue, penonton gue ke Eli, itu menurut gue nggak penting.
Oke. Ngapain gue ngurusin yang kayak gitu-gitu, masih banyak kerjaan yang diurus. Tapi kalau Po Eli komentarnya kayak gitu, ya itu urusannya dia. Mendingan gue fokus ngurusin gimana caranya penonton gue rame, job tiap hari. Ngapain gue ngurusin anak si A, si B. Ya lu tahu penonton lah, pengennya kesana kesini. Di acara, di program gue nih, misalnya penonton lama, dia lari ke Eli yang live, di Eli lama, dia lari ke gue yang live. Kita kan nggak bisa megang mereka. Kalau gue sih lebih milih gimana kerja sama gue sama TV itu, TV make gue bagus kualitasnya, itu aja. Kalau soal berebutan anak, gue mah dari dulu nggak pernah ngurusin. Tapi lu udah kontrak gak sih sama si, maksudnya udah mati, mungkin nggak ada istilah kontrak, tanda tangan kontrak, maksudnya ada, pokoknya lu kalau sama gue lu lepas, lu nggak bisa sama gue lagi. Nggak bisa, Ceki, kalau penonton digituin. Gue sih misalnya ngasih tahu, kalau lo ada di Po Eli misalnya, gue nggak ngoling lagi. Tapi kan pasti dia ada di Eli, ntar dia ngumpet di belakang nggak kelihatan. Lu ngapain ngurusin di Po Eli penontonnya, ada penonton gue nggak ada kerjaan banget. Mendingan lu fokus aja ngurusin gimana job lu tambah banyak. Kalau gue dari dulu itu kayak gitu. Dari dulu nggak mikirin yang hal-hal kayak gitu. Tapi nggak dari penonton emang nggak ada rules apa ya buat dia mau kemana pun selama lu bisa dibawa, ya udah. Kita ngasih tahu juga kan itu ratusan orang. Kalau lu punya anak kandung 2 aja susah diatur, apalagi itu ratusan orang, ya kan? Dan lu nggak ngejual mau kayak satu. Iya, terus kita mau nongkrongin lokasi Po Eli kan gak enak. Lagi juga kayak kita nggak ada kerjaan aja ngurusin yang kayak gitu, benar nggak? Mendingan fokus ngurusin yang lain. Kalau gue dari dulu sih lebih milih nggak komentar soal itu, nggak ngurusin. Kalau orang lain mau ngomong apa nggak peduli gue emang. Dan sekarang Nia juga mungkin yang orang mungkin nggak tahu ya kalau dia adalah katanya juragan kedua di Depok setelah Bapak Abdul Rozak, alias bapaknya Ayu Ting Ting. Enggak, itu kenapa sih? Coba klarifikasi kenapa lo bisa jadi Sultan kedua Depok? Gue nggak tahu, kalau lagi di studio aja gitu siapa yang dulunya juga tiba-tiba kok jadi rame gitu. Terus gue ada di vlognya Mama Iis, tiba-tiba Mama Iis kayak gitu. Terus semuanya sekarang hampir semuanya, gue kan kadang nggak enak ya sama Ayah Ojak. Tapi lu kenal nggak sama Ayah Ojak? Kenal, tahu. Iya, dia juga ya kenal, tahu. Kadang kan suka telepon-teleponan sama salah satu asisten gitu kan. Pernah video call juga sama dia. Tapi enggak sih, dia fun-fun aja. Tapi lu emang Sultan Depok kan? Iya, gue karena gue tinggal di Depok dari dulu. Jadi kan di entertain tuh kan jarang kayak orang Depok. Bener nggak? Dan Depok tuh mungkin kata orang tuh jauh banget kali ya. Dan norak banget, kampungan banget kali ya di mata orang. Bener gak sih? Gue juga bingung kadang kan. Aduh, dia bilang gitu. Ya gue gimana? Gue nggak mampu beli rumah di Kemang. Gue mampunya beli rumah di Depok. Bener nggak? Nih, tapi ini juga Nia ini juga adalah salah satu yang tergabung dalam sosialita ya. Maksudnya ini enggak, gue sering postingan lu sering gabung sama sosialita, sama komunitas-komunitas itu gitu kan. Kenapa lu mau bergabung di komunitas sosialita? Sebenarnya tuh kalau kita bergaul, jadi gini loh, banyak manfaatnya juga sih Ki sebenarnya. Kayak seandainya gue dapet kerjaan kayak brand atau produk, gue udah punya sekarang komunitas Mama High Class A+. Gue udah punya. Terus kalau misalnya gue mau ada event apa, gue udah nggak perlu lagi nyari orang. Jadi gue udah punya grade-grade-nya sendiri. Sebenarnya ada manfaatnya loh. Gabung di situ gitu. Enggak semua yang hedon, foya-foya gitu, enggak. Banyak manfaatnya. Tapi bener nggak nih? Ada yang bilang katanya di sosial itu ada jualan artis, dalam arti bener nggak sih yang kata yang dikocok dijual nanti yang bisa itu bisa tidur sama si artis itu ada nggak sih? Enggak sih, gue arisannya yang positif aja. Gue nggak ngerti ya, karena gue nggak semua arisan gue ikutin juga. Gue lihat juga ada pergaulannya bagus atau enggak gitu. Kalau yang aneh-aneh, misalnya yang arisannya malam aja gue nggak dateng loh. Pokoknya gue yang siang, terus malam gue udah di rumah, yang kayak gitu-gitu. Jadi arisan yang lo ikutin kegiatannya lebih ke apa yang pernah lo ikutin? Ada kegiatan bakti sosialnya. Kalau misalnya waktu tahun kemarin sih gue sempat juga ngadain kayak santunan yatim, gue yang ngadain. Banyak manfaatnya sih sebenarnya gabung sama mereka. Nggak semua tentang, kalau misalnya sosialita itu gaya hidupnya begini-begini, ya kita nggak usah ngikutin. Kalau gue mah gitu aja, semampunya gue punya duit aja. Kalau gue nggak aneh-aneh, kalau gue mah
Jual-jual berlian segala macam itu udah pakai berlian juga kan? Ngutang gue. Gue nggak ngikutin Nggak yang ikut gaya-gaya arisan gitu. Ada arisan berlian, ada euro, dolar, duit. Ya gue nggak ngikutin, gue semampunya gue aja. Kalau sekiranya emang ngerugiin gue banget ya gue nggak jalan, itu aja sih. Iya. Tapi kayak gue ada klinik kecantikan nih, mau dong bawa ibu-ibu ini. Gue udah punya pasarnya sendiri sekarang, nggak kayak dulu gue harus telepon satu-satu, siapa nih figuran yang bagus gini-gini. Kalau sosialita kan udah pasti mereka bagus-bagus semua. Iya. Dan modal. Iya. Kalau ada event-event apa produk, ya gue suruh aja mereka ke arisan. Oke. Gue udah punya kerumunan itu. Banyak manfaatnya sih, Ki. Jadi Nia ini lebih di arisan yang lebih kelihatannya lebih positif ya? Iya, kalau teman-teman arisan gue jualan juga, gue bisa jadi penghubung ke artis. Banyak manfaatnya. Oke. Nggak semua tentang hedon, kekayaan. Ya kita nggak usah ngikutin lah, ngapain capek sendiri ngikutin yang kayak gitu. Kita mengikuti yang sesuai dengan kemampuan kita. Iya, lu ada duit ya lu beli, nggak ada duit ya udah gitu aja, ngapain, bener nggak? Tapi lu dapet relasi gitu aja kalau gue. Oke. Nih sekarang dari penonton figuran lu yang udah 19 tahun ini figuran, siapa aja sih nih yang sekarang udah ada setidaknya naik atau terkenal atau lumayan naik? Gue tuh yang baru tahu tuh Marcel ya katanya. Marcel tapi Widianto. gue nggak ngeh. Maksudnya? Ya, Marcel sempat di podcast gue waktu dia cerita. Iya, tapi gue nggak tahu kalau dia penonton gue. Oke. Mungkin dari anak buah gue kali. Gue kan kalau nggak banci, kalau nggak cakep, cewek-cewek cantik gue nggak ngeh. Karena kan kalau penonton itu cewek-cewek cantik itu di depan pasti gue lihat. Kalau yang belakang-belakang itu gue nggak, ya kadang kan gue lihat tapi nggak ini banget sih. Masa cerita dia kalau itu cuma diambil buat penonton cuma teriakan suaranya doang. Jadi karena dia bisa woi gitu kan. Iya, nah yang kayak gitu-gitu kadang kan mungkin berubah juga kali penampilan dia zaman dulu sama sekarang ya. Dulu budget 50.000, sekarang udah jutaan-jutaan, ratusan juta. Iya. Iya. Gue juga ini stand up ya dia ya. Di stand up. Iya. Ada sih, ada dulu siapa Boy Hamza. Boy Hamza penonton figuran lu juga? Enggak, bukan figuran gue dulu. Pertama kali dia datang dia ikut sama gue Coffee Bean dulu satu scene. Oh iya, Coffee Bean. Dari Pekanbaru kan dia. Iya. Terus mungkin lebih kalau kita tahu ada Sen bekas penontonnya lu juga, yang asisten Raffi Ahmad. Iya, banyak. Ada Mail, Krisna. Banyak kalau buat hairstylist, hairdo itu banyak. Asisten-asisten artis itu banyak yang ditarik dari penonton. Menurut lu kenapa sih orang si asisten kayak seorang Raffi Ahmad kayak segala macam itu ngambil penonton bayarannya lo buat jadi asisten dia? Tahu nggak? Ya karena satu, mereka udah dikenal di kalangan entertain kali ya. Yang kedua udah nggak perlu ngejelasin kerjaannya apa. Oh iya. Mereka kan udah sering lihat setiap hari asisten itu ngapain kalau dari penonton. Ya kan? Iya. Nggak perlu pakai ngajarin gitu. Kan belum tentu dari orang biasa tiba-tiba lu jadi asisten dari pagi sampai pagi itu kuat loh. Iya. Kalau penonton pasti kuat. Kalau dia mengambilnya dari penonton. Iya. Kuat deh pasti. Tapi lu gimana sih, maksudnya kan zaman si Sen itu kalau nggak salah dia koordinator penonton yang galak tuh, gue inget tuh waktu zaman waktu pas dia buat koordinator apa sih namanya kalau yang kayak gitu yang rame-rame buat ini koreo. Iya kan ini. Tiba-tiba pada suatu kesempatan seorang Sen asisten penonton lu di-hire sama Raffi, berarti kan lu kehilangan orang-orang yang berkompeten kan di bidang itu. Tapi ada lagi aja. Ada aja. Karena kan gue bisa syuting itu penonton bisa dari pagi sampai sore. Enggak yang, jadi mereka kalau untuk bergantung hidup di sini tuh sebenarnya kalau strippingan banyak sih aman loh. Iya. Penggantinya tuh ada aja. Banyak. Mati 1 tumbuh 1000 pokoknya. Tapi bisa aja dapat yang kurang lebih sama dengan kapasitasnya kayak Sen gitu kan. Yang baru-baru tuh bisa ngebau rama yang lama, ntar lama-lama juga jadi rame. Lalu sebagai seorang koordinator penonton figuran sehari bisa ngeraup berapa nih? Ini buat motivasi juga nih orang-orang, siapa tahu ada yang mau yang duit. Ada lah kalau duit. paling banyak. Gue cuma mau ngasih ini doang. Nyari duitnya tuh penonton sama figuran tuh enak zaman dulu. Gue sih cuma ngasih tahu aja ya. Kalau sekarang tuh gue tinggal ngejalanin aja nih. Karena gue juga nggak bisa lepas dari sini nih. Pokoknya udah passion gue banget lah. Istilahnya lu udah punya sistemnya lah. Ya. Kalau sekarang kan pembayaran lama Ki. Iya. Ya dapet sih lumayan, cuman nggak segede dulu.
average range-nya kira-kira sehari lu bisa nggak bisa ditentuin nggak bisa. sekarang karena kan Sebulan. tergantung TV bayarnya ke kita Ki. Iya juga sih. Ada yang 6 bulan, 8 bulan. Nanti setelah turun honor baru lu kasih tahu. Kecil sih sebenarnya. Cuman hebohnya aja. Kalau sekarang mah presentasinya kecil kali Ki. Iya. Paling 2%. Oke. Kalau lu minjem bank aja udah. Iya, nggak nutup. Alemong, bener Iya. nggak? Kalau sekarang tuh parah sih kalau menurut gue. Jadi lu hidup sebenarnya dengan Kesultanan nomor 2 di Depok ini, hidup lu sebenarnya dari properti yang lu punya ya? Kadangan tuh kan ada kayak offer gitu. Offer tuh kayak gimana kalau figuran? Iya kayak penonton buat ngeramein Oh, apa, iya. ya kan? Tapi sekarang udah nggak bisa ada off air kan? Iya, terus ada beberapa juga sih kalau yang gua talangin, ada yang cepet juga. Sebenarnya figuran itu sekarang hidupnya dari penonton itu sekarang hidupnya dari mana nih? Lu tahu nggak sih? Iya sekarang kan lagi Kondisi sekarang. pandemi ya. Mereka mungkin banyak yang pada pulang kampung, ada jadi Gojek atau apa. Pernah masih ada kontekan sama lu? Masih sih. Kan sekarang mereka berteman sama gue di media sosial juga. Kadang kan gue lihat aja dari media sosial. Cuman ya bisa apa? Kan nggak Iya. mungkin juga gue tampung semuanya di rumah gue. Iya. Ya kan? Benar Iya. nggak? Iya. Benar juga sih. Terus nanti gue juga lihat Nia ini biarpun dia koordinator figuran, koordinator alay, tapi banyak banget deket sama artis-artis. Gue lihat ada sama Mami. Siapa sih lo yang deket nih? Dahlia, gue sempat lihat kan di vlognya. Nggak Terus ini Ayu sih Ting Ting maksudnya. ya. Siapa lagi sih? Kan setiap hari kan ketemu di studio pasti kenal. Oke. Cuman ya kalau dia nyuruh main ke rumah atau gue pengen main ke rumahnya kan welcome banget ya. Ya main kalau emang kita sempet, tapi kalau nggak sempet ya nggak main. Oke. Cuma main ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Siapa aja artis yang lu sering bersilaturahmi selain nama Iis gitu? Nggak juga sih, gue nggak suka main sama artis tau sebenarnya. Buat apa juga, bener nggak? Yang penting mana yang bisa jadi cuan ya. Iya. Ya, yang salam siap sama itu positif juga. Iya gitu Ya. aja. Yang mana bisa ini. Kan kadang kan teman-teman arisan gue juga banyak yang artis juga. Siapa aja nih Emma artis-artisnya? Waroka justru bandar arisan gue. Emma Waroka kemarin yang ini kan, yang membela Vanessa Angel juga kan? Iya, Musdalifah, banyak teman-teman arisan. Oke. Banyak yang ini, banyak yang teman-teman arisan tuh ikut satu arisan sama gue tuh banyak. Teman-teman artis. Banyak. Nih lu kalau suruh milih nih lebih milih buat lebih happy dengan profesi lu sebagai koordinator penonton, koordinator figuran, atau manajer artis, atau sosialita? Enggak, sosialita tuh enggak banget. Gue nggak suka justru dunia kayak gitu. Yang pamer-pamer harta yang kayak gitu-gitu gue nggak demen. Ini koordinator penonton sih. Penonton. Kenapa? Happy aja gue kalau di studio. Oke. Kalau figuran enggak ya kayaknya untuk gue yang punya anak 4 kayaknya enggak deh dari pagi sampai pagi. Waktu gue tapi sekarang kan sinetron nggak seribet dulu. Gue bisa dari rumah handle-nya. Udah gitu sekarang kan bisa preview video acting apa bisa by grup gitu kan. Kita ada grupnya. Setiap judul gue punya grupnya, ada isinya produser, sutradara, astrada, traffic, gue, korlap. Jadi kalau gue megang 6 judul ya 6 judul, grupnya ada gitu. Titik terendah lu selama jadi koordinator figuran, koordinator alay apa sih ini? Selama 19 tahun? Apa ya? Pernah nggak lu sampai di titik yang gue udah mati nangis dalam hati, gue gue mau menyerah, gue gue stres sama entah figuran gue, atau lu pernah berdebat sama orang TV, atau lu sampai di blacklist atau apa, mungkin ada nggak yang? Ya kalau lagi ada masalah aja, kerjaan gak lancar. Cuman ketika gue nggak ada kerjaan, lu mau ngapain? Sementara lu mau usaha lain bukan passion lu nggak happy. Kalau di penonton gue happy banget. Istilahnya gue masuk studio, semua orang udah kenal gue kan di studio. Dan happy, maksudnya acaranya juga kadang-kadang lucu, lu dibayar dapat duit. Capeknya paling gue diri ngatur mereka rame, ya itu udah resiko kerjaan gue sih. Udah gue nggak jadi beban sih kalau itu, karena gue happy kali ya. Iya, jadi lu nggak pernah merasakan lu pernah nggak mau menyerah di dunia? Enggak. Mental lu memang batu ya? Enggak, gue udah dari dulu udah tahan banting. Jadi kalau ada masalah apapun di lapangan, ya udah gue hadepin aja. Ntar juga reda sendiri. Kalau gue mah gitu. Ngapain gue nyerah? Secara gue udah 19 tahun. Udah tahu dari sistemnya ya? Iya.
kadang kan juga pinteran gue daripada orang di lapangan. Jadi nggak ada yang bisa ngadalin lu ya? Iya. Gue udah punya senjatanya kalau mereka komplain. Oke. Ini buat orang yang mau jadi figuran atau mau jadi penonton, itu gimana sih nih? Sebenarnya syaratnya banyak banget loh kemarin yang pas konten gua malu yang pada komen. Iya. Nih aku pengen. Ini yang DM gue aja tuh ratusan. Coba diceritain. Yang DM gue, Kak aku mau dong jadi asisten kakak, aku mau dong jadi penonton bayaran. Enggak, belum gue balas-balasin banyak banget ratusan loh. Iya beneran. Kan? Di gue juga kemarin banyak yang komen. Gue ada di lu, ada di Fanny Rose, Iis, banyak kan ya vlog-vlog gue. Iya. Itu banyak banget yang DM gue minta kerjaan. Gue jadi sampai bingung balesinnya, tapi enggak gue balas semuanya. Capek gue kalau balesin ratusan loh yang iya kan, banyak banget karena emang. IG gue juga dikunci kan kebetulan. Oh iya. Jadi nggak bunyi semuanya gitu. Iya. Ya kalau penonton yang penting dia satu jujur, nggak maling di studio, yang paling penting nggak kriminal, nggak emosian berantem yang berujung ke kantor polisi, itu yang paling penting. Pernah sering. Serius kriminal? Sering. Dia bisa nyuri apaan? Itu yang kayak gitu tuh menurut gue itu udah kayak titik terendah parah gitu kan ya. Lu nya di blacklist oleh pernah lo dia penonton gue berantem sama wartawan, lo bayangin. Nah, kok bisa berantem? Emang dia dikejar wartawan? Enggak, kadang kan wartawan suka di studio yang suka yang kayak gimana lah gitu. Terus penonton gue kan gak semuanya attitude-nya bagus. Gue juga ngakuin. Sampai ya gitu emosi, yang wartawan emosi, yang penonton gue emosi, manggil temen-temennya, wartawan manggil temen-temennya. Udah kayak tawuran anak SMA, Bo. Di mana? TV mana? Dibawa ke kantor polisi. Gue datang akhirnya ngedamain. Ya gue minta maaf aja lah, yang penting beres kalau gue. Oke. Ya itu ya udah resiko kerjaan. Kadang kan juga gue kayak gini amat ya nyari duit gitu. Cuman kan besokannya ya namanya nyari duit, ada enak ada nggak enak. Ya nggak enaknya jalanin aja kalau gue sih. Oke. Udah bagian resiko kerjaan. Iya. Terus selain itu tadi harus jujur, nggak boleh kriminal, Bu. Gimana lagi? Rapi, rame, on time. Terus kalau bilang datang ya datang, jangan bilang datang enggak, itu mah udah pasti gue blacklist kalau beberapa kali. Lu sering yang ngadepin yang penonton atau figuran tiba-tiba cancel? Iya, sering. Tiba-tiba ada di judul program lain. Dan udah gitu dia nongol juga di acara live lain, gue tahu. Ya resikonya siap diambil aja sih kalau gue. Udah pasti, ya berarti kan dia nggak komitmen ya. Udah pasti gue keluarin kalau kayak gitu-gitu. Tapi kalau selain tadi kriteria itu, mereka kalau mau wadah ini harus gimana? Apakah dia harus ngehubungin lu atau dia harus punya komunitas, ngasih tahu lu nih komunitas gue yang mau nonton? Apa gimana biasanya? Kalau orang baru kenal gue nggak ngasih buat bawa orang banyak. Paling bawa diri dia sendiri. Karena kan gue nggak tahu dia. Tiba-tiba gue minta 10 orang nggak datang semua. Apa nggak kosong tuh studio? Iya, lu ini blacklist sama TV. Iya. Kalau sendiri-sendiri oke, masih bisa gue iniin. Ya udah datang sini aja, nanti absen sama si A, si B, si C gitu asisten gue. Udah kalau dia nyamain enjoy dia bisa tiap hari, tapi kalau dia udah sekali dia capek ya udah seleksi alam, pasti ganti sama yang lain. Banyak kok yang nge-DM gue. Kalau figuran gimana? Sama? Pokoknya lu suruh kirim foto dulu apa gimana? Enggak, kalau figuran lebih kayak lihat muka dulu sih, face dulu. Jadi suruh kirim foto dulu kalau? Iya, kirim foto, terus gue tanya rumahnya di mana, sering ikut apa aja. Kalau figuran, kalau emang dia baru syuting paling cuma bisa figuran doang, nggak bisa ke dialog. Kalau dialog kan gue bisa dimarahin sutradara, nggak bisa acting. Iya. Figuran lebih selektif. Karena kan dia emang harus pinter acting ya. Iya. Kalau penonton masih bisa lah gue selip-selipin dari ratusan orang baru. Iya. Yang penting dia bisa heboh aja ya. Iya, yang penting dia bisa rame, on time. Banyak banget informasi yang bisa digali dari seorang Nia Agency. Dia adalah seorang koordinator penonton, koordinator figuran yang banyak banget mengorbitkan artis-artis baru yang akan yang berarti figuran kan artis baru yang merintis gitu kan, jadi seorang akan menjadi besar. Itu juga banyak pengajian luar biasa juga dari seorang koordinator penonton figuran yang sekarang punya aset yang luar biasa juga, yang kita tahu juga. Jadi sosialita juga gitu. Ini buat motivasi kita juga buat orang di belakang layar nih ya. Thank you. Ya, makasih. Waktunya sehat-sehat. Ini buat yang udah mampir ada lukisan muka lu. Tadi udah mampir di podcast Bis Entertainment. Thank you, Aki. Thank you. Pokoknya sehat selalu, lu sukses terus. Penonton figurannya juga, pokoknya penontonnya semua bisa berjalan lagi juga, pandemi berakhir ya. Amin. Buat semuanya jangan lupa buat subscribe. Itu juga kalian bisa komen di bawah kira-kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi atau kisah di belakang layar apa lagi yang kalian mau dengar ceritanya buat di podcast di belakang layar kita di Bis Entertainment.